Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Guru Pembimbing Mata Pelajaran Produktif, Kreatif, dan Kewirausahaan Budian. Kami ucapkan terima kasih atas pemaparan materi yang sudah beliau ajarkan kepada kita semua selama di kelas 11 ini. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari materi yang sudah kami diskusikan mengenai proposal usaha, meliputi bagian pengertian, manfaat, jenis-jenis, komponen-komponennya, dan bermacam tips yang akan kami sampaikan secara menyeluruh. Proposal usaha adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausahawan yang menggambarkan semua unsur yang relevan, baik itu internal maupun eksternal mengenai proyek baru, atau proposal usaha yang merupakan dokumen tertulis berisi usaha baru yang sedang direncanakan. Proposal usaha adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausahawan yang menggambarkan semua unsur yang relevan, baik itu internal maupun eksternal mengenai proyek baru, atau proposal usaha yang merupakan dokumen tertulis berisi usaha baru yang sedang direncanakan. Manfaat proposal usaha, selain untuk mendapatkan sumber daya, proposal usaha juga dapat digunakan sebagai alat untuk memastikan semua pihak memahami tujuan dan strategi bisnis yang dijalankan. Proposal usaha dapat memudahkan komunikasi antara pengusaha, investor, kreditur, dan mitra bisnis. Jenis-jenis proposal. Proposal formal. Proposal usaha adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausahawan yang menggambarkan semua unsur yang relevan, baik itu internal maupun eksternal mengenai proyek baru. Atau proposal usaha yang merupakan dokumen tertulis berisi usaha baru yang sedang direncanakan. Proposal yang dibuat dengan cara formal biasanya digunakan untuk merespon permintaan proposal dari pihak lain yang ingin bekerja sama dengan perusahaan. Isi dari proposal formal pada dasarnya selayaknya proposal sebagaimana mestinya. Hanya saja, proposal dalam bentuk formal isinya sedikit menyesuaikan dengan yang klien minta. Hal ini karena proposal tersebut akan lebih mudah dimengerti oleh pihak klien dan akan lebih mudah membangun kerjasama antar satu sama lain. Proposal informal. Proposal yang bentuknya informal biasanya dibuat ketika tidak ada permintaan proposal secara formal. Biasanya, jenis informal seperti ini dibuat oleh calon pembeli yang tertarik dengan produk, kemudian calon pembeli tersebut meminta proposal informal yang mudah dibaca agar ia bisa mempertimbangkan produk tersebut. Membuat proposal informal berbeda dengan proposal formal. Proposal informal harus melihat siapa klien yang meminta dan isinya harus sesuai dengan sudut pandang klien tersebut agar mudah dimengerti dan bisa terjadi konversi penjualan. Unsolicited proposal. Unsolicited proposal adalah proposal yang tanpa ada permintaan secara resmi dan juga tidak dimintai secara jelas. Biasanya proposal jenis ini adalah brosur atau email place. Unsolicited proposal biasanya berisi tentang data yang generik, karena proposal jenis ini dimaksudkan singkat, padat, dan jelas agar yang membaca bisa mendapatkan kesan yang bagus. Tentunya, proposal jenis ini membutuhkan penempatan yang pas dan sesuai agar berjalan dengan lancar. Komponen penyusun usaha terdiri dari profil perusahaan, sumber daya manusia, manajemen operasional, tips membuat proposal usaha, produk dan layanan, analisis pasar, strategi pemasaran, dan proyeksi keuangan. Tips membuat proposal usaha. Yang pertama, berikan informasi yang detail di dalam setiap proposal bisnis. Anda wajib memasukkan informasi yang detail atau rinci. Informasi ini bisa mencakup nama bisnis, latar belakang, visi misi, tujuan, dan lain sebagainya. Yang kedua, tunjukkan kelebihan bisnis Anda. Anda tentunya ingin bisnis yang dijalani terus berkembang hingga jangka panjang, bukan? Anda juga pasti ingin bisnis tersebut lebih unggul daripada kompetitor. Itulah sebabnya Anda perlu menjabarkan kelebihan bisnis dari segi produksi, produk, atau layanan, efisiensi, dan lain sebagainya. Jika perlu, Anda juga bisa mencantumkan pengalaman, prestasi, dan testimoni pelanggan. Yang ketiga atau yang terakhir, yakni
Buatlah proposal dengan struktur yang jelas. Pembuatan proposal bisnis yang layak sebaiknya mencangkup struktur yang jelas, mulai dari bab pendahuluan, profil lengkap perusahaan, analisa produk, analisa pasar, laporan keuangan, penutup, dan juga lampiran. Semakin matang proposal yang Anda buat, maka semakin menunjukkan bahwa bisnis yang Anda kembangkan memang sangat berpotensi dan juga layak. Setelah penjelasan mengenai materi yang sudah kami sampaikan, mohon dimaafkan bila ada salah kata yang menyinggung. Kritik saran yang membangun sangat-sangat kami butuhkan. Sampai sini kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.